Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya tentunya di dunia tani. Oke, sahabat tani, dunia tani tidak ada bosan-bosannya untuk apa namanya mengasih informasi yaitu tentang kelapa sawit ya tentunya. Oke, untuk di video kali ini apa yang akan dibahas yaitu dengan ini bisa dilihat ya. Ini kebun kelapa sawit di Notabe yang sangat tinggi. Ya, belum setinggi 12 meter tapi sudah termasuk tinggi ya di sini. Nah, bisa dilihat sangat bersih dan luar biasa. Nah, dan untuk video kali ini bukan kebunnya yang dibahas, melainkan adalah kelapa sawit itu biasanya kalau sudah setinggi ini itu akan terserang yaitu banyak penyakit. Itu pasti ya, terutama yaitu Ganoderma. Nah, jamur Ganoderma ini sangat luar biasa untuk menyerang di apa namanya di perpokokan kelapa sawit itu, terutama yang sudah setinggi ini ya, sudah di atas 8 meter itu pasti akan gampang sekali terserang Ganoderma. Oke, dan saya kasih tunjuk. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, ini bukan kayu ya, bukan bukan batangan kayu, melainkan ini adalah batangan di mana kelapa sawit itu terserang penyakit Ganoderma. Nah, kenapa kok dipotong gini, Pak? Supaya tidak menyebar luas ya. Ini seharusnya ditimbun, harus ditimbun kurang lebih sedalam 3 meter. Nah, supaya tidak virusnya itu tidak menjalar ke pokokan kelapa sawit yang lainnya. Nah, dan ciri-cirinya untuk kelapa sawit yang terkena jamur Ganoderma itu gimana, Pak? Nah, saya kasih tunjuk ini ya. Ini bekasnya sudah ditumbang ini. Nah, tapi tidak ada yang contoh yang baru gejala itu tidak ada, tapi melainkan sudah terkena. Jadi perhatikan pokok kelapa sawitnya di pokokan ini ya. Itu biasanya terdapat jamur seperti ini. Ini adalah jamur Ganodermanya seperti ini. Ini seharusnya ditimbun. Ditimbun, dibuatkan lubang, terus lalu ditimbun. Nah, habis ditimbun itu jangan ditimbun tanah dulu, melainkan ditimbun dengan janjangan kosong. Agar apa? Agar jajanan kosong yang masih masih baru ya dari pabrik ya, jangan yang sudah lama. Yang masih baru itu kan panas ya. Nah, panas itu akan membunuh jamur Ganodermanya ini. Itu adalah tujuannya. Dan lalu setelah ditimbun ini, sisi persegi persegi panjangnya ya, persegi dari sisi yang timbunan itu harus dibuat parit. Nah, itu seharusnya yang di apa penanganannya supaya tidak menular ke kelapa sawit yang lain. Tapi ini belum ditimbun, baru dipotong ya, baru dipotongin. Nanti kalau ada yang menimbun dengan alat berat biasanya begitu, ditimbun di sebelah sini itu. Oke, jadi itu ya, saya sudah paham untuk jamur Ganoderma itu seperti apa, seperti itu tadi. Dan kelapa sawit yang sudah setinggi ini sangat rentan sekali, apalagi ini di musim kemarau ya. Ini kan apa namanya, fenomena El Nino ini kan entah masih berlanjut atau tidak, yang jelas ini masih kemarau. Karena musim kemarau itu yang biasanya sering terjadi di terkena jamur Ganoderma itu ada di lahan berpasir, itu sangat rentan sekali. Nah, apa sih yang dimaksud Ganoderma jamur itu? Jadi ini jamur Ganoderma itu menyerang kelapa sawit itu dari bawah, bukan dari atas ya, bukan dari atas, itu bukan, tapi dari bawah akarnya. Nah, ini sangat berbahaya karena apa? Kalau kita lagi memanen di sini ya, contoh ini ada pemanennya di sini. Nah, lalu di sebelahnya situ itu ada pohon yang terkena jamur Ganoderma. Kalau tidak dirubuhkan, kalau terkena angin bisa mengenai pemanen ini. Sewaktu-waktu pohon itu akan rubuh, bisa terkena pemanen itu. Nah, itu ya. Kenapa alasannya ini dipotong-potong? Yaitu supaya tidak nanti kalau ada yang pemanen ke sini itu tidak sewaktu-waktu, untuk menjaga keamanan pemanen itu loh. Maksudnya itu. Tapi untuk penanganannya ya tetap ditimbun. Nah, untuk penanganannya itu. Oke, sudah paham ya, sudah jelas bagi petani-petani kelapa sawit. Biasanya yang sering terjadi jamur Ganoderma itu berada pada lahan yang berpasir
ya. Kalau lahan yang mineral itu jarang sekali terkena, ya, jarang sekali. Ini kelihatannya mineral tapi bawahnya ini adalah berpasir. Tuh. Hanya 95% ya kalau yang di lahan di lahan mineral ini. Tapi kalau di lahan pasir itu saya pastikan hampir 50% terkena jamur Ganoderma. Nah, solusi supaya tidak terkena gimana Pak caranya? Nah, ini yang masih banyak cara ini. Bahkan saya sendiri pun masih bingung untuk mengatasi kalau di musim kemarau kayak gini. Itu sangat susah sekali. Tapi kalau di musim penghujan, musim musim penghujan itu sangat mudah sekali karena dibantu oleh suplai air yang ada di pada tanah berpasir itu. Tapi kalau musim kemarau ini sangat susah sekali. Nah, tidak mungkin dalam 30 hektar itu kita kita sirami dengan alkon, itu kan tidak mungkin ya. Terus airnya itu harus memenuhi kelapa sawit yang 30 hektar ini. Dari mana airnya? Sedangkan musimnya kemarau. Itu loh maksudnya gitu. Oke, semoga itu bisa menginspirasi ya bagi petani-petani kelapa sawit. Jadi pembahasan kali ini adalah jamur Ganoderma ya. Nah, jadi saya kasih tunjuk jamur Ganoderma itu seperti apa, seperti itu tadi, dan itu sangat rentan pada kelapa sawit yang sudah tinggi di atas 8 meter. Ya, itu sangat rentan sekali dengan jamur Ganoderma itu loh. Apalagi di lahan berpasir dan musim kemarau ini sangat luar biasa. Nah, banyak sekali kok yang terkena Ganoderma ini, tapi jangan khawatir, tidak semuanya. Insya Allah petani-petani kita itu aman ya, tidak terjadi di lahan perkarangannya, di perkebunannya tidak terjadi jamur Ganoderma ini. Cukup di sini aja nggak masalah itu loh ya. Oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi petani-petani ya, terutama petani kelapa sawit Indonesia maupun Malaysia. Sama saja, tidak ada bedanya ya. Untuk perkebunan kelapa sawit itu sama saja. Dan cara-caranya memang berbeda, untuk cara pemanen dan cara pemupukannya itu berbeda. Kalau di Indonesia seperti di video-video saya sebelumnya, itu pemupukan rata-rata untuk petani kelapa sawit mandiri itu kurang dari 10 kilo atau 12 kilo per tahunnya per pokok ya. Kalau di Malaysia itu bisa 12 kilo per pokok untuk petani saja, petani kelapa sawit mandiri, apalagi yang perusahaan. Nah, tapi kalau di perusahaan di Indonesia itu standar memakai 12 kilo per pokoknya per tahun. Oke. Semoga itu yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Semoga bisa menginspirasi dan bisa menjadi motivasi bagi petani-petani kelapa sawit. Salam dari saya, petani kelapa sawit. Salam tandan berduri, dan saya akhiri video ini ya. Bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti akan saya review lagi kelapa sawit yang bermasalah maupun yang tidak subur maupun yang subur. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.